Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita di kesempatan ini yang kita laksanakan dari rumah atau tempat kita masing-masing. Kita sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita dalam hari-hari hidup. Dengan segala apa yang kita langsungkan, kita percaya Tuhan tetap beserta kita semua. Hingga kembali kita dimungkinkan oleh Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Nya untuk berjumpa lewat persekutuan ini, untuk memuji memuliakan Tuhan dalam syukur kita. Bahkan bersama terus mendekatkan diri pada Tuhan dalam kehendak-Nya yang kita hayati dalam ibadah kita bersama pada saat ini. Untuk itu mari kita arahkan seluruh keberadaan kita untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang, Tuhan. Di saat ini ku datang, Tuhan. Ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami datang padamu dalam syukur dan penyembahan kami, dalam rasa kasih kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami tidak akan dapat mampu membalas kasih Tuhan. Kami terus mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bahkan berkenanlah Tuhan melayakkan kami, sehingga kami terus menyatakan diri kami yang dipakai oleh Tuhan dalam apapun itu, dalam seluruh perjalanan hidup kami ini, sehingga memuliakan Tuhan terus kami nampakkan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dengan tuntunan firman-Mu lah kami dapat mewujudkan kehidupan yang memuliakan Engkau. Kesempatan ini tersedia lembaran firman-Mu, hendak kami baca dan renungkan bersama. Dalam keterbatasan kami, kami merendahkan diri memohon
Tolonglah kami, ya Roh Kudus, berkaryalah atas kami sekalian, sehingga kami dikuasai oleh-Mu untuk membaca merenungkan firman-Mu ini, kami pahami dan kami dapat lakukan dalam hidup ini. Bersabdalah di dalam Yesus Kristus, Sang Pengampun dosa-dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini ditetapkan dari Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Hakim-Hakim pasal 4, ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Mari kita ikuti bacaan ini, saya menuntun kita. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinaum dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Seblon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bahagialah setiap kita yang menyimaknya dan terus merenungkannya di setiap waktu dan kondisi kehidupan kita. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karya Tuhan dalam hidup kita sebagai umat-Nya, dalam Ia menyatakan pertolongannya, sering ada di luar jangkauan pemikiran kita, bahkan masuk dalam kategori unik. Ia bisa dengan cara apa saja dan memakai siapa saja untuk menyatakan pertolongannya, bahkan mencapai tujuan maksud Tuhan itu. Dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyajikan kisah Israel semasa antara kematian Yosua sampai munculnya Samuel, di mana pada bagian ini bangsa Israel tidak mempunyai pemimpin. Dan bagian dari rangkaian-rangkaian cerita mengenai pahlawan-pahlawan di masa lalu yang disebut hakim-hakim, kita baca saat ini. Di mana mereka, hakim-hakim ini, membebaskan umat dari penindasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun kitab hakim-hakim menguraikan kisah antara masa kematian Yosua dan munculnya Samuel, namun
juga kitab ini ditulis bagi umat Israel yang telah berada di pembuangan dengan maksud untuk memperlihatkan, menyajikan kepada mereka suatu hal yang mendasar. Di sini ditegaskan bahwa dosa mengantar kepada penghukuman, tetapi pertobatan mendatangkan pengampunan dan pembebasan. Inilah pesan yang hendak disampaikan kepada umat Israel yang baru saja kehilangan tanah mereka karena diangkut ke pembuangan dengan maksud memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah kehilangan itu karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Namun bila mereka bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni mereka dan membebaskan mereka kembali. Dalam bacaan kita ini yang adalah bagian dari kisah itu, diawali dengan keadaan Israel yang tanpa pemimpin sehingga tidak ada lagi yang membimbing mereka untuk mereka tetap hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan pada Tuhan. Keadaan tanpa pemimpin ini menyebabkan mereka melupakan perjanjiannya dengan Allah, seperti yang telah diajarkan oleh Musa dan Yosua. Sehingga apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Kita bisa lihat dalam pasal 5 di ayat 8. Mereka memilih Allah baru. Tindakan itu disebut sebagai perbuatan yang jahat di mata Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam ayat pertama bacaan kita. Akibat dari dosa yang diperbuat oleh mereka, Tuhan membiarkan mereka jatuh ke tangan Yabin, raja Kanaan yang menindas mereka dengan keras selama 20 tahun dalam ayat 2 hingga ayat 3. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari dikisahkan dari ayat 4 hingga ayat 7 tentang Deborah yang waktu itu adalah seorang nabiah dan sekaligus sebagai hakim atas mereka, merancangkan pembebasan bagi Israel dari penindasan yang sedang mereka alami. Deborah memanggil Barak, seorang panglima perang Israel, untuk melakukan penyerangan terhadap Yabin. Deborah mengakui bahwa tindakan itu bukan didasarkan pada inisiatif pribadinya atau kemauannya, tetapi sebagai perintah dari Tuhan yang menjaminkan keberhasilan atau kemenangan pada pihak umatnya, yaitu bangsa Israel. Di sini, Deborah dan Barak sepaham dalam satu pemahaman bahwa diri mereka sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mewujudkan pekerjaan Allah, yakni membebaskan umat Israel dari penindasan yang tengah dilakukan oleh Yabin. Mereka sadar bahwa mereka hanyalah alat Tuhan. Mereka juga yakin bahwa peperangan itu adalah peperangan Tuhan. Mereka juga dalam keyakinannya akan menang. Sehingga kemenangan itu mereka tidak klaim karena perjuangan mereka, tetapi karena Tuhan. Hal ini terungkap dalam nyanyian Deborah dan Barak di pasal 5. Jemaat kekasih Tuhan, Deborah dan Barak mengakui bahwa keberhasilan dalam mengemban pekerjaan Allah sangat ditentukan oleh kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Keberhasilan juga
tidak pernah datang dengan sendirinya. Sehingga motivasi atau dorongan dalam melakukan pekerjaan itu tidak didasarkan pada mencari nama dan kedudukan bagi diri sendiri, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Keberhasilan juga tidak pernah datang cukup dengan kemampuan untuk bekerja sendiri, tetapi sangat ditentukan oleh dukungan pihak lain yang memberi diri secara sukarela untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di balik kemenangan Israel atas Yabin dan Panglima Sisera, kita tahu bahwa Tuhan yang berkarya. Deborah yang peka, Barak maupun Yael merupakan alat-alat yang maha kuasa. Alat-alat Tuhan. Saat mereka peka terhadap pimpinan Tuhan dan bersedia untuk Tuhan pakai, maka kemenangan pun tidak lagi mustahil. Olehnya itu, Ibu Bapak Saudara-saudari, dari bacaan ini kita diingatkan bahwa dosa merupakan persoalan yang serius, sangat dibenci oleh Tuhan. Karena dosa, maka umat Israel berada di bawah penghukuman Allah. Tetapi kita bersyukur karena Allah telah memberikan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa dosa itu. Karena itu, semua itu harus kita sambut dalam pertobatan dan terus hidup bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah umat yang telah dipilih untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar itu. Karena itu atas kesadaran akan hal itu, bahwa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus adalah milik kita, maka semua kita harus memberi diri dengan sukarela untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yakni memberitakan anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus sesuai dengan karunia yang ada pada masing-masing kita. Keberhasilan pada pekerjaan Tuhan tidak tergantung pada kemampuan kita, tidak ditentukan oleh metode apa yang kita tempuh, tetapi semua karena Tuhan, topangan dan kuasa Tuhan, dan dengan berbagai caranya Ia dapat berkarya. Bahkan juga dalam kehidupan kita yang solid satu dengan yang lain, yang kompak terus saling mendukung sebagai satu tubuh Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu, mari terus melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kita harus terus waspada agar kita tidak terjebak pada upaya untuk mencari nama dan kemuliaan diri, tetapi senantiasa mengarahkan diri kita pada apa yang menjadi salah satu semboyan reformasi, yakni Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Sehingga berjumpa dengan tantangan apapun kita tidak kecewa. Sebab kita mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita bersaat teduh merespon perenungan firman Tuhan.
Dan kita lanjutkan respons kita bersama dengan memberikan persembahan syukur kita. Dan mari kita memberikan persembahan syukur kita dalam rasa tulus dan ikhlas dalam sukacita iman. Sementara kita memberikan persembahan kita, kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 152, baitnya yang pertama dan kedua. Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Padamu Tuhanku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhanku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Mari kita mendoakan persembahan kita dan satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, oleh karena Engkau terus memberkati kami. Berkat-Mu kami nikmati dalam persekutuan ini. Kami dimungkinkan menghayati lantunan pujian kami dan firman-Mu. Kiranya menjadi berkat untuk perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan beriman kami ini. Tuhan, Engkau terus berkenan menyatakan jaminan berkat-Mu itu atas kami dalam pemeliharaan-Mu kepada kami umat-Mu ini. Sebab kami dapat menyatakan kehidupan, menjalani hari-hari hidup, semua jikalau Tuhan menopang dan menyertai kami. Olehnya itu kepada Tuhan kami bersandar. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang terus memberkati kami. Sehingga pada kesempatan ini, kami merespons berkat Tuhan pada kami dengan membawa persembahan kami. Kuduskanlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan berkat-Mu yang masih ada pada kami, kiranya kami kelola dalam tuntunan hikmat Tuhan saja. Ya Allah kami, Engkau yang terus menolong kami semua dalam menjalani hari-hari hidup ini, dalam usaha pekerjaan kami, sehingga kami dapat langsungkan karena pertolongan Tuhan saja. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau yang setia, terus memelihara kami semua dalam segala keberadaan hidup kami ini. Karenanya kami terus berserah diri ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan saja. Peliharakanlah kami ya Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup ini.
Kami terus menaruh hidup kami ini seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dengan segala situasinya. Tuhan tahu persis, kami mohon karya Tuhan. Secara pribadi, dalam keluarga masing-masing, pun sebagai satu persekutuan jemaat-Mu di sini, Tuhan terus memberkati kami semua. Kami terus membawa keberadaan bangsa-bangsa dan bangsa yang kami cintai Indonesia ini. Tuhan terus menyatakan kedaulatan Tuhan atasnya. Dan bahkan Tuhan berkenan untuk terus memulihkan ke arah yang lebih baik. Dalam menghadapi masa-masa persiapan untuk pilkada, Tuhan terus memberkati dan membukakan segala yang terbaik. Semua terjadi dalam damai dan sejahtera. Dan kami umat-Mu terus mengambil peranan yang terbaik sebagai warga negara yang baik. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa Surgawi, kami akan terus menjalani hidup ini. Tolonglah kami untuk terus menghayati hidup kami sebagai alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami ini sebagai umat-Mu. Ini kami Tuhan. Kami datang membawa syafaat dan syukur pengharapan kami di dalam Yesus Kristus, Sang Gembala hidup kami yang setia. Yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama melakukan NKB 211. Kita lakukan bait yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan hingga tetap. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.